Saya bawa makanan karena saya pikir saya mau bicara dengan Pak Raymond jadi lebih santai. Sorry, maksudnya bicarain bisnisnya lebih santai. Kan sambil makan enak. Dicobain, Pak. Ya, Oh iya, saya tuangin ya. Enggak, saya aja. Gak apa-apa, Pak. Aku penasaran. Pak Raymond cerita nggak sama Bu Nawang kalau aku sering datang ke kantornya dan memberi surprise. Tapi aku senang banget. Semua rencanaku berjalan dengan mulus. Dan aku harus makin sering ke sana supaya bisa semakin dekat sama Raymond. Dulu Nawang merebut Mas Jaka dari aku. Sekarang waktunya aku merebut Raymond dari dia dan menghancurkan rumah tangga mereka. Harga juga harus berhasil menghancurkan Putri supaya Nawang semakin menderita. Maka semua impas dan dendamku terbalaskan. Pipi mau apa? Sate? Iya. Ayo, Pi. Suara nih, kalau Mimi yang masak. Gue makin gak tenang mikirin Bapak. Pasti Bapak mau ngomong soal pangeran. Tapi gak enak sama gue. Makan, Put? Itu acara enak, Put? Iya, Pak. Put, kamu minta bikinin biatun tempe sama tahu bacem ya? Iya, Bu. Kok tumben sih? Biasanya kan kamu kalau mau dimasakin sesuatu tuh mintanya ke ibu, bukan biatun. Kamu kangen ya makan tempe bacem? Ya pasti kangen lah, Mi. Ngapain juga tiba-tiba minta dimasakin. Yang harus dihindari itu, yang diam-diam itu kangen. Itu akan nyakitin perasaan. Maksudnya Pipi? Nggak maksud Pipi, ngapain juga Putri bilang ke Biatun. Langsung aja bilang ke Mimi kalau mau tempe bacem. Pipi mah pinter ya nyambungin masalah. Ayo makan. Gue makin yakin kalau Bapak udah tahu soal pangeran. Tapi Bapak masih nutupin ini dari Ibu. Karena Bapak pasti nggak pengen gue kena masalah. Apalagi tadi Dinda juga udah sempat bahas waktu datang ke kedai. Bentar ya, Din. Tumben banget tuh si Putri buru-buru balik. Ya, mungkin lagi capek kali. Yang ngertiin lah, Din. Cit, mau nggak? Gue bantuin lo beres-beres. Seriusan lo bantuin gue? Iya, ini tuh udah malam, Cit. Waktunya Raisa tidur. Kalau cepet beres-beres, cepet kelar, cepet pulang. Dari dulu nggak pernah berubah nih sahabat gue. Terbaik, paling paham lah tentang gue. Makasih ya. Of course. Ata mana Ata? Belum kesini juga. Paling masih ngurusin kerjaan. Ya, tahu sendiri. Tapi gue salut sih sama Ata. Dia hebat loh. Dari awal dia komit buat tanggung jawab. Kebukti kan sekarang. Dia nggak pakai harta orang tua sepeser pun. Iya sih, Din. Makanya kadang gue juga suka terharu sama Ata. Soalnya dia kerja keras, banting tulang buat keluarga kita. Karena dia kayak pengen banget bikin gue sama Raisa bahagia. Ya, keluarga kecil kita. Kalau gitu, lo harus banyak bersyukur, Citra. Jangan tiap hari Atanya lo omelin. Ih, dari dulu, sekarang.
Lo paling paham sama gue ya. Habit itu namanya. Padahal ya Cip, gue tuh masih banget tuh pengen ngebahas soal pangeran sama Putri. Penasaran banget gue. Duh, Dinda bahas soal itu lagi. Gue harus belaga nggak tahu apa-apa nih. Tapi kalau dibahas terus-terusan juga kesian si Putrinya. Serba salah ya. Itu sahabat gue pinter banget, cerdas, energik, profesional. Tapi kalau misalnya nanti Om Raymond sama Rizky ada bahas apa-apa atau gosip soal pangeran, lo langsung kabarin gue ya. Ya, Din? Ya, gosip aja kenceng lo. Tadi aja, sahabat gue pinter, cerdas, energik, profesional. Gosip bagi-bagi ya. Lo kayak nggak tahu aja, kan gue udah jadi ibu-ibu. Mamah muda. Sorry, Din. Gue nggak bisa ngomong banyak. Tapi gue sebenarnya butuh informasi lagi soal itu. Biar gue bisa kasih tahu Putri juga. Siapa aja kira-kira yang tahu soal pangeran. Ya udah, katanya lo mau bantuin gue. Oh iya bener, apa yang harus gue bantuin? Minum aja terus habisin orange juice-nya. Ini salah satu bentuk membantu. Iya. Makasih loh. Kayaknya udah pada tidur deh semuanya. Hai Put, belum tidur? Ini tadinya mau ngambil air, Pak. Duduk dulu, duduk. Ada yang Bapak pengen ngomongin sih sama kamu. Pipi kemana? Pasti belum tahu ya pasti seperti apa. Kayak suaranya Pipi sama Putri. Malam-malam gini ngomongin apa sih mereka? Bapak sih belum tahu ya pasti ya seperti apa. Mungkin kalau kamu sudah tahu, lebih baik kamu menghindar aja ya. Takutnya ini menyakiti perasaan ibu kamu, Maksud Bapak ini soal... Pangeran. Kamu paham kan maksud Bapak? Aku paham, Pak. Jujur Bapak sangat khawatir sama kamu. Bapak percaya sekali. Kamu sekarang sudah dewasa pun. Dan kamu bisa menyikapi ini dengan bijaksana. Put, cinta kalian, kisah kalian sudah selesai. Sudah usai juga. Sekarang kamu taruh itu dalam kotak. Kamu simpan baik-baik, jangan pernah kamu buka lagi. Kalau kamu bukanya lagi, akan menyakiti perasaan ibu dan juga kamu. Ada apa ini? Hei! Tadi Mimi dengar Pipi sama Putri ngomongin masalah kotak. Kotak yang bisa bikin perasaan sakit. Maksudnya apa sih? Mimi nggak ngerti. Kotak? Ya, kotak ini Mi maksudnya. Putri mau ngasih gift ke mahasiswa-mahasiswanya karena ini kan hari Valentine. Jadi gitu, jadi ya Pipi bilang ya masukin kotak aja satu-satu. Tuh. Valentine kan udah lewat, Pi. Aduh, Mimi nggak ngerti deh. Maksudnya apa sih? Jadi penasaran. Enggak, kotak nilai maksudnya. Ya, Put ya? Iya. Iya. Buat kesempatan mereka buat perbaiki nilai juga, Bu. Mimi jadi bingung mikirin ini. Ini maksudnya ngomongin apa sih? Ya, pokoknya intinya hari kasih sayang bisa kapan aja deh. Udah kita tidur yuk. Yuk, ngantuk nih. Yuk. Pipi. Udah, yuk tidur. Yuk. Udah, tidur. Iya. Iya udah kamu istirahat ya Put ya. Iya, Bu. Aku mau istirahat.
Hei, kamu ada pikiran? Mikirin apa sih, Gak? Gak mikirin Putri kan? Karena harusnya hubungan kamu sama Putri itu udah gak ada masalah lagi. Udah nyaman kan? Mikirin pekerjaan. Udah jangan dibawa stres, Gak? Asisten-asisten aku banyak kok yang bisa handle masalah pekerjaan. Ntar serahin aja ke mereka. Yang penting kamu fokus ke Putri. Ternyata pangeran masih hidup. Dia belum meninggal. Dan Putri tahu soal itu. Kamu jangan bercanda nih. Jelas-jelas pangeran itu meninggal karena kecelakaan pesawat di utara laut Bali. Dan semua penumpangnya itu tewas. Nggak mungkin dia masih hidup. Tapi kenyataannya pangeran selamat. Dan dia masih hidup. Ini nggak bisa dibiarin. Apaan sih? Balikin nggak? Enggak. Balikin? Enggak. Sini! Balikin nggak? Jelasin dulu mau telepon siapa. Saya mau nelfon Awang. Saya mau mastiin pertunangan kamu sama Putri harus segera dilakukan. Itu bukan cara yang tepat. Kamu jangan ngatur saya ya. Saya yang tahu harus gimana. Udah balikin. Enggak. Kalau itu yang dilakuin, yang ada Putri jadi malas sama saya. Pasti dia bakal jauhin saya. Semuanya jadi kacau kan, Gak? Untung aja gue ambil kartu nama pangeran di kantor. Karena di sini ada nomor telepon pangeran. Apa gue coba telepon ya? Tapi bakal diangkat gak ya sama pangeran? Putri Aurora, saya harap kamu bisa bersikap yang profesional. Pasti, maksud saya pasti Pak Pangeran. Saya juga minta kamu gak usah berpikir yang macam-macam. Saya terima kamu di sini pure karena desakan dari HRD. Karena mereka percaya kalau kamu kompeten dan kamu qualify untuk pekerjaan yang ini. Terima kasih, Pak. Saya harus bisa ngendaliin diri depan Putri. Jangan sampai saya kebawa perasaan. Kebawa perasaan juga gak apa-apa kok. Dari dulu Putri emang gak berubah. Selalu aja bisa nebak apa yang saya pikirin. Seolah-olah Putri emang bisa baca suara hati saya. Sejauh ini emang selalu aja Pangeran jaga jarak dari gue. Tapi suara hati Pangeran selalu aja berlawanan sama sikapnya. Itu kenapa gue yakin kalau Pangeran masih punya perasaan yang sama ke gue.
Cuman sekarang masalahnya Bapak udah tahu soal pangeran. Nanti gimana kalau pangeran tahu kalau Bapak udah tahu soal dia? Pasti pangeran bakal mecat gue dari kantornya. Karena pangeran pasti nggak mau ambil resiko. Lisa, aduh. Hai. Maaf ya Lisya, aku datangnya telat banget. Tadi tuh ada kerjaan yang aku harus selesaiin dulu. Ya, nggak apa-apa. Oh ya, tadi pagi kan kamu WA ngasih tahu kita mau ketemu nih. Kata kamu ada masalah penting. Aku jadi khawatir masalah penting apa, Lis? Ini soal pangeran. Pangeran itu masih hidup, Nawang.